masih bersama dua narasumber saya, Mbak Nani Zulminani dan juga Mbak Nurofiah. Tadi kita sudah mendiskusikan sedikit mengenai kalau ke anak laki-laki ketika dia masuk usia balik maka dia akan mengalami ABCD, termasuk ke anak yang perempuan gitu. Nah, menyinggung soal tadi pernikahan dini gitu ya, terkait tentu itu beban reproduksi ke anak perempuan akan berbeda. Nah, ketika Islam membincang soal balik, apakah juga bicara soal batasan usia? Usia untuk menikah maksudnya? Iya, usia untuk menikah. Ya. Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara jelas bahwa anak seharusnya menikah pada usia sekian, tidak. Tapi dari beberapa ayat itu kemudian ulama mengambil kesimpulan ya. Yang menarik adalah ada pendapat ulama yang sangat keras sekali melarang pernikahan di usia anak-anak. Karena dia mengambil landasan misalnya ya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, maka ujilah anak yatim sampai dia mencapai usia nikah ya. Ini menarik karena maksudnya kira-kira anak yatim itu akan diberi tanggung jawab untuk mengelola sendiri hartanya adalah ketika sudah mencapai usia nikah. Nah, mencapai usia nikah itu berarti sudah bukan anak-anak. Dengan demikian maka menikahkan anak-anak itu menjadi tidak boleh karena mencapai usia nikah itu pasti sudah bukan anak-anak. Sehingga anak yatim itu boleh kan kalau sudah dianggap dewasa gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah misalnya mereka yang berpendapat bahwa menikahkan anak di usia anak, biasanya kan Rasulullah juga menikahi Aisyah pada usia anak-anak. Menurut ulama yang melarang itu hanya untuk kekhususan Rasulullah saja. Saya setuju karena Rasulullah itu kan orang yang tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak memanusiakan kepada perempuan ya. Saya tidak bisa menjamin umatnya, tapi kalau Rasulullah tidak akan bisa kita menjamin Rasulullah tidak akan melakukan tindakan pada istrinya karena dia anak-anak. Yang berikutnya adalah biasanya yang membolehkan itu mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi juga melakukan hal itu. Nah, para ulama yang melarangnya mengatakan bahwa praktek menikahi anak perempuan di usia anak-anak itu terjadi sebelum ada perintah untuk meminta izin pada perempuan ketika dinikahkan. Rasulullah kan mengatakan la tunkahul mar'atu hatta tusta'dana. Perempuan itu tidak boleh dinikahi sehingga dia dimintai izinnya. Nah, anak itu kan belum meminta izin kan sebetulnya memastikan bahwa anak itu menikah secara sadar ya. Bisa mengambil keputusan sendiri sehingga bisa mengizinkan atas dasar pertimbangan yang matang. Karena itu setelah itu diperintahkan harus ada izin anak perempuan ya, mau anak mau dia sudah bukan anak-anak, itu memastikan bahwa tidak boleh menikahi anak-anak. Nah, yang menarik itu pada ayat tadi ketika mengatakan hatta idza balagun nikah. Ini dalam konteks anak yatim saja itu umurnya banyak bermacam-macam. Misalnya At-Tabari mengatakan kapan si anak yatim itu boleh mengelola sendiri hartanya. Kalau At-Tabari seperti tadi mimpi basah pada umumnya kan begitu mengukur dewasa. Yang kedua di kitab Tafsir Jalalain itu dikutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa anak itu minimal 15 tahun. Jadi muncul angka-angka itu. Ibnu Katsir juga mimpi basah atau 15 tahun. Nah, Al-Alusi dalam Ruhul Ma'an itu mengatakan bahwa usia berapa dia? Mengatakan bahwa kalau merdeka 18 tahun, kalau budak 17 tahun. Nah, ada yang lebih banyak lagi adalah Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf di Tafsir Al-Bahrul Muhit mengutip pendapat Imam Nakhoi dan Abu Hanifah bahwa anak yatim boleh mengelola sendiri hartanya itu usia 25 tahun. Jadi malah lebih jauh ya. Menariknya adalah begini, menikah itu kan lebih serius dari sekedar mengelola harta, betul nggak? Yeah. Kalau mengelola harta saja ya dibutuhkan usia yang sebegitu dari 15 sampai 25 tahun. Apalagi pernikahan kan yang di situ ada urusan harta, ada urusan anak, ada urusan macam-macam. Nah, ini menarik ya. Jadi ada banyak sekali pendapat yang kemudian itu berbeda-beda. Tetapi
yang saya tarik adalah soal bahwa kesempurnaan akal seseorang itu menjadi salah satu patokan yang juga menjadi pertimbangan para ulama itu. Tapi dalam dampingannya peka, menemukan kasus pernikahan dini kemudian harmonis atau disharmonis begitu? Oh iya, itu masif ya. Jadi perkawinan usia muda itu di pedesaan tuh sampai sekarang masih menjadi fenomena. Makanya kemudian berapa kalau itu, Mbak? usianya tuh 12 tahun, 13 tahun Perempuan itu. ya? Perempuan. Nah, makanya di komunitas peka misalnya lebih dari 20% itu menikah lebih dari 5 kali karena Usia berapa? jadi misalnya ada yang usia sekitar 30 tahun udah menikah 5 kali menikah karena jadi waktu itu muda sekali menikahnya usia 13 tahun 12 tahun itu sudah menikah, itu paling bertahan 1 tahun 2 tahun kemudian nanti menikah lagi gitu. Jadi praktek-praktek seperti itu terjadi karena memang tadi anggapannya bahwa kan sudah balik, sudah menstruasi gitu. Makanya kita melihat di lingkungan di komunitas peka misalnya dalam usia di bawah 30 tahun itu sudah punya anak 4 misalnya dari 4 perkawinan dari laki-laki yang berbeda. Jadi persepsi seperti ini benar-benar membuat persoalan gitu di dalam masyarakatnya karena kan ketika mereka menikah benar-benar anak-anak gitu, kita juga menyaksikan pernikahan anak-anak yang menikah yang dinikahkan oleh orang tuanya yang dia belum bisa mengambil keputusan sendiri kan, ya bahwa dia dinikahkan itu implikasinya betul. Iya, jadi belum paham. Jadi pernikahan tuh hanya pengesahan untuk melakukan hubungan seksual gitu tanpa memahami lebih jauh apa sebetulnya tujuan satu pernikahan di dalam Islam. Bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warahmah itu orang dia juga masih tergantung sama orang tuanya, masih belum mengurus dirinya sendiri belum bisa gitu, apalagi dia harus mengurus istri, anaknya dan juga mengurus atau istri mengurus suami dan anaknya. Jadi itu luar biasa implikasi sosialnya gitu ketika kita hanya berpatokan pada biologis untuk fisik saja untuk menentukan itu sudah dewasa gitu. Padahal era globalisasi ini serbuannya secara teknologi juga luar biasa. Juga luar biasa. Betul. Nah, kita akan masuk ke situ nanti pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Belajar Islam.